Walaupun di dalam Islam itu seorang istri tidak memegang talak, tetapi seorang istri bisa melaporkan kepada hakim karena ada hak untuk bisa lepas daripada suami yang tidak sesuai dengan hatinya, dia tidak sesuai dengan apa yang sudah didukhul. Jadi kalau seumpama perempuan itu sudah disetubui, maka ketika ditalak maka iddahnya tiga kali sucian. Haid suci satu kali, haid, kawin belum disetubui, cerai, maka nggak ada iddah, akan terjadi talak. Terjadi talak itu karena apa? Karena ada permasalahan di istri dan ada kesalahan di suami. Mungkin istrinya tidak sabar menghadapi suami, atau suaminya juga sudah tidak sabar menghadapi istri. Maka di sini terjadi sesuatu, pertanggungjawabannya tetap pada dua orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayat. Nisa'ukum utai pira-pira bojone sira kabeh, wong wadone sira kabeh ku harthun gagah. Gagah itu sawah. Iku harthun sawah lakum kabeh sira kabeh. Ai mahal zar'ikum tegese panggonan naneme panen panggonan naneme sira kabeh alwalada ing anak. Faktu mangka nekaan sira kabeh hartakum ing sawah sira kabeh ai mahallahu tegese ing panggonan hartakum. Wa walan utai mahallahu ku al-qubulu kubul dalanar. Dalanar sini maksudnya adalah aurat bagian depan. Jalan naruk di sini bukan berarti jalan LBI, bukan. Anna halika yang apa? Ai kaifa tegese halika yang apa? Syuktum kersa sapa sira kabeh min qiyamin bayane saking ngadeg wa qaitin lan jakong wa tija'in lan turu miring wa iqbalin lan madhab wa iqbalin lan mungkurin. Nazarat tumurun apa ayat yaitu raddan karena nolak liqauli Yahudi maring ucapan wong Yahudi. Man ata imratahu yaitu ucapan man ata imratahu, man uta sapa nang iku ata nekani sapa wong atau jima'i sapa wong ngumpuli sapa wong imratahu ing bojone si man fi qubuliha ing dalam kubule si imra'ah min jihati duburiha saking arah dalam saking arah sebelah buline si imra'ah. Ja'a mengatakan sapa al-waladu amatu aku ahwalu. Ja'a taka sapa al-waladu walad ahwala halakang ahwal jereng mata jereng kita. Tahu kidung kalian? Mata jereng tau? Waqaddimulan pada diminana sira kabeh anfuskum kadue pira-pira awak dhewe sira kabeh al-amala ing amal as-shalihah kang saleh katasmiyati kaya maca bismillah indal jima'i nalikane jima'. Kalau mau jima', kalau mau boleh istri bismillah dulu, walaupun pengantin baru bismillah dulu, doa dulu, Allahumma jannibis syaitana anna atau anni. Ya Allah, jauhkan saya dari setan, jangan sampai kau mencampuri jangan sampai kau mencampuri setan dengan saya di dalam rahim istri saya. Berdoa dulu, baca bismillah dulu, berdoa. Cukup bismillah dengan doa saja, dan doanya yang paling bagus yang ma'fur itu. Yang ma'fur dari Rasulullah itu adalah Allahumma jannibis syaitana anna. Ya Allah, jauhkan setan dari saya, Allah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitan. Baca doa ini. Doanya gak usah panjang-panjang, nanti namanya pengantin baru masa baca bismillah, doa dulu, tahlil dulu, gak akan main-main. Enggak jadi. Tapi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya adalah jalbul masalih,
biwasilah bismillah, yaitu adalah menarik satu kemaslahatan kebaikan untuk dengan menyebut nama Allah, dengan barokah nama Allah. Maka biasanya orang kalau seandainya orang tuanya itu ketika jima itu bismillah, maka anaknya biasanya baik. Anaknya itu biasanya baik, sholat nggak pernah disuruh, ngajinya ngaji. Itu bisa kelihatan yang baca bismillah atau tidak. Kalau yang malas-malas ngaji itu biasanya sistem orang tuanya serangan fajar aja, nggak boleh bismillah lagi. Jadi nggak ada strateginya, main serangan. Kelihatan kalau subuh pada tidur lainnya, nggak serangan fajar ini orang tua. Wattaqulan ujasir kabe Allah in gustalla fi amrihi dalam perintahnya Gusti Allah wa nahyihi lan larangannya Gusti Allah, nyegai Gusti Allah. Wa'lamu lan urasira kabe annakum in sukna sira kabe annakum in sukna sira kabe kumulaquhu piro-piro wang ketemu ing Gusti Allah bil ba'thi kelawan dibangkitakan. Fayujazikum maka bakal males sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Wa basyir lan gawe bebunga sira al mukminina ing wong kang iman-iman kabeh. Alladzina ya wong akeh ittaquhu kang padang raksa kang padang wedi sapa Gusti Allah taala. Ru ing Gusti Allah ittaquhu kang padang raksa sapa alladzina gitu ya. Ittaquhu kang pada ngeraksa sapa alladzina atau kang pada wedi sapa alladzina in Gusti Allah ya bil jannati fayujazikum bil jannati kelawan swarga. Wala taj'aluna aja pada dadekaken sapa sira kabeh Allah in Gusti Allah al hilfain supata sumpah bi kelawan Gusti Allah urdotan ing objek urutan ing arah. Sesuatu kalau seumpama tepil ya, nah itu namanya urut ya. Apa namanya itu? Hah? Gak tahu kan? Objek yang dijadikan alasan kenapa kalian tepil? Murdatan ing arah ilatan tegesi Allah ing alasan mani'atan kang juga li aimanikum maring piro-piro janjine sira kabeh ay nasobat tegesi ing ketenger. Nasobat ing ketenger, nasobat itu artinya tegak. Kenapa nasobat diartikan ketenger? Begini, kalau orang nembak, kalau orang panah itu kan ada tetengernya. Ayo kita sama-sama tembak. Sampai mana? Kita yang paling jago tembak, yang paling jago mana akan dapat hadiah. Mana tetengernya? Lah ditegakkan satu kayu tegak. Namanya nafsut. Nah, jangan sampai Allah itu jadikan sumpah kepada Allah, jangan dijadikan alasan itu. Allah menyetirnya bahwasanya orang yang menjadikan sumpah kepada Allah tapi untuk bohong itu sama dengan Allah. Sama dengan orang-orang yang menjadikan Allah seperti urdah atau nasab itu untuk arah-arahan, jadi objek, jadi seperti terpilih dipanah itu. Akhirnya apa itu? Termasuk zalim kepada Allah. Jadi kalau kalian mau bohong jangan bilang insya Allah. Insya Allah itu kadang-kadang landasan bohongnya para santri itu. Mau datangnya insya Allah berarti nggak mau datang gitu. Jadi kalau seumpama santri mau datang itu pasti nggak pakai insya Allah. Besok malam nanti kita ada acara makan-makan, bakar ayam, bakar keramiah. Kalian datangnya, ya kan pasti datang lagi. Tapi besok malam nanti kalian ada pengajian, kegiatan sini baca manaqib, sholawatannya. Kalian nanti datang ya insya Allah lah. Berarti nggak datang ya. Ini namanya urdatan ya imanikum, nggak boleh seperti itu. Insya Allah dijadikan berbohong. Laha maring hilf maring ilat atau laha maring kadua aimanikum
bi antuksiru kelawan yen ngakeh-aken sapa si wong, ngakeh-ngakeh sapa si wong, sapa sira kabeh bi antuksiru kelawan yen ngakeh-ngakeh sapa sira kabeh al-hilfaim. Sumpah bi kelawan Gusti Allah, sidik-sidik sumpah. Kalau sumpah tuh jangan sembarangan kalian tuh. Jangan sesuatu disumpahi semua. Urusan masalah bakso kalian makannya baksonya satu bulat apa dua biji 3 biji, demi Allah wallahi saya makannya cuma 1 biji, apa bakso, kurang ajar kalian. Allah untuk main-main itu urusan masalah remeh, sesuatu yang remeh itu nggak usah menyebut nama Allah, itu nggak bagus akhirnya. Allah tabaru yang tak ora gawe bagus sapa sira kabeh, watak takulan ora kada wedi sapa sira kabeh. Fayukro fatukrohu maka di makruhkan apa al yang ini sumpah ala dalika ing atase mengkono sih ya udhatan li aimanikum tuh atau Allah tabaru wa tattaqun. Wa yusanu yang disunahkan fihi ing dalam dalika apa al hanatsu nerjam sumpah ya wa yukaffirulan yukafirulan bayar kifarat sapa semua bi khilafiha kelawan nyulayani kelawan selayani si khilaf ala fi'lil birri ing atase nglakoni perkara sing bagus kebagusan wa nahyilan sepadan fi'lul bir fahiya maka utawi al hifku iku ta'atun ketaatan wa tuslihu lan gawe benar waktu selihulan benarakan sapa sira kabeh bainan nasi di dalam antarane manusia. Al makna utai maknane iku la tantani'u aja kecegah sapa sira kabeh min fi'li ma saking nglakoni barang jukira kamis ditutur apa minat apa ma minal birri saking kebagusan wa nahwihi lan sepadane bir bila haliftum tekalane sumpah sapa sira kabeh alihi ing atase si fi'li ma Gokil minal bir itu balik nekana sira kabeh wa kafirulan pada bayar kifarat sira kabeh li anna sabab nuzuliha karena setune sebab turunnya ayat ki iku al imtina'u kecegah min dalika sadaya maqon fi'lul bir. Kenapa kamu tidak menyembah Allah? Karena saya sudah janji di depan berhala tidak akan menyembah Allah. Nah itu kok janji sumpah depan berhala kok tidak akan menyembah Allah. Jadi di antara halangannya itu wallahu lan Gusti Allah usami mendatkan banget midangat tuh sangat mendengarkan. Li aqwalikum maring piro-piro ucapan sira kabeh alimun turtakan banget nawarwi bi ahwalikum kelawan piro-piro tingkah sira kabeh la yu'akhidhukum orang nindak ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah taala billahi kelawan sebab dolanan al-kaimi kang tumiba kang ana fi aimanikum ing dalam piro-piro sumpah sira kabeh wa huwa lan utawi si allafu iku barang yasbiqu kang keblor kang kepucut. Tahu kepucut kan? Apa bahasa Indonesia kepucut? Bahasa ya terperucut. Tahu kepucut? Sapul lisan, ngomong nggak kerasa. Wallahi betul. Orang Arab tuh ngomong wallahi semua. Wallahi anaknya. Wallahi farahtu liqaikum dunia Allah dunia fallah wallahi. Itu namanya ma yasbiqu bihi lisan. Jadi lisan akan lisan kepucut ngomong wallahi. Jadi kalau orang Arab ngomong wallah itu niatnya bukan sumpah tapi sabul lisan. Itu tidak usah bayar kifarat kalau seandainya nerjam itu. Kenapa? Sebab itu bukan sumpah, itu sabul lisan memang. Kepucut. Bahasa Jawa ini kadang-kadang kosakatanya itu lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Ada beberapa kosakata yang di Indonesia nggak ada, di Jawa ada. Bahkan makna yang paling mendekati Arab itu ya makna Jawa, karena kosakatanya banyak. Kalau di Indonesia kan susah. Kemudian kami tonggongan, kemudian cecat tukang. Kalau kalian makan terlalu
banyak makannya sakit perutnya sampai namanya kemelakaran gitu, nggak ada tuh. Termelakaran itu nggak ada, termasuk ke perut banjur terlanjur bicara. Min ghairi qasdil hilfi, saking tanpa mengajar sumpah. Nahnu la wallahi, umpama lafaz la wallahi, wa bala wallahi lan bala wallahi, fala ithma, maka orangana dosa ikut tetapi dan allahu wala kifaratalan orang kifarat, wala kafaratalan orang kifarat itu tetap aifihi. Walakin yu'akhidhukum lang anu tetapi ne dindak sapa Gusti Allah sira kabeh bima kelawan sebab barang, bima kelawan barang kasabat kang ngusahakaken kang nglakokaken bareng. Ingma, saya baca ingma karena namanya saya kasih makna barang. Kalau bima kasabat hu apa qulubukum biro-biro atine sira kabeh ayat qasadat hu deket senaja sapa qulubukum ingma. Oh, di sini kasih hu kan minal imani saking iman, atau minal aimani saking sumpah, minal aimani saking sumpah idza hanastum tekalane pada nerjam sapa sira kabeh ingkar sumpah sapa sira kabeh. Wallahu lan Gusti Allah ghafurun zakkan banget ngapura wong zakkan banget ngapura bima maring barang kana kang ana apa ma minal lagwi iku minal lagwi saking al-laghw, yaitu adalah dolanan, bukan dolanan sesuatu yang tidak ada artinya. Allah lima maring barang karena kan ana opoma minal lagwi bayane saking al-laghwun dolanan. Dolanan sumpah artinya dolanan bukan dolanan, Allah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena ini fi'il tam jadi nggak ada khobarnya. Halimun turzakkan banget bijaksananya bitakhiril uqubati kelawan ngakhirakan siksaan an mustahiqiha saking kang amrih ngakhakis uqubah lilladzina iku kadu wong akeh yukluna kang pada sumpah ila sapa alladzina min nisaihim saking pira-pira bojone si alladzina ku ayahlifuna tegese pada sumpah sapa alladzina kabeh alla yujami'uhunna ingin tak orang ngumpul, orang jima'i, orang nyetubui sapa alladzina hunna ing nisa tarabbusu arba'ati ashhurin utawi ngenteni papat pira-pira bulan ai intizaru arba'ati ashhurin tegese ngenteni menunggu 4 pira-pira bulan fa in fa'u maka lamun balik sapa alladzina ay raja'u tegese pada balik sapa alladzina fiha indal arba'ah au ba'daha atawa sawise arba'ah anil yamini saking sumpah ilal waqti maring waqti maring jima' fa innallaha maka sunna Gusti Allah fa innallaha maka sunna Gusti Allah ghafurun dan datang barakna urai lahum maring alladzina ma imbarang atau rukang pada nekan sapa alladzina kali ingma min doroil mar'ati bayane saking piro-piro bahayane wong wadon bil hilfi bahayane wong wadon bil hilfi kelawan sumpah. Nggak boleh ya kita sumpah ilas seumpamanya demi Allah saya tidak mau mengumpuli istri saya, maka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya tolak, tapi bukan tolak, harus menunggu 4 bulan, harus kayak iddah 4 bulan. Nah selama 4 bulan itu ya, kalian mau balik atau tidak. Kalau kalian mau balik kepada istri kalian, rujuk. Tapi kalau kalian tidak menyatakan balik, maka dinyatakan itu tolak. Supaya itu, maka hati-hati, itu menyakiti perempuan. Sumpah demi Allah saya tidak akan ngumpul dengan kamu, tidak akan berhubungan dengan wanita. Allah itu sangat sayang sama perempuan. Saya perempuan yang kadang-kadang disayang-sayang nggak mau. Ya. Cuma kerudung nggak tahu kerudung, malah dijaga-jaga, malah pengennya terobos aja yang celakai perempuan sendiri.
Salah satu misi terbesar daripada agama ini, agama Islam, adalah mengembalikan harga diri perempuan. Iya, maka perempuan tidak boleh dibuat mainan, ada haknya, ada kewajiban laki-laki terhadap perempuan. Diangkat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu yang namanya orang tuh kalau suaminya meninggal di Mesir, kalau suaminya meninggal, peradaban Mesir kuno, kalau suaminya meninggal, itu istrinya harus masuk di kamar, nggak boleh makan, nggak minum sampai meninggal lagi. Tapi seorang laki-laki kalau istrinya meninggal ya dikubur aja, dia mau kawin lagi. Jadi perempuan itu mau dijadikan budak seks. Perempuan dijadikan pemuas, perempuan hampir disamakan dengan binatang, ya dijual. Nah ini maka Islam itu datang mengangkat harokat perempuan. Maka perempuan yang taat ini maka harga dirinya akan baik depan Allah dan depan manusia. Tapi kadang-kadang perempuannya nggak mau malah. Dia pengen seenaknya, dia pengen pakai pakaian seenaknya. Akhirnya ya menjadi korban kehidupan lagi. Nggak ada harganya perempuan. Rahimun turkan banget walas bihim in alladzina fa in fa'u makalam fa in azamu makalamun azam niat sapa si alladzina azam mengajo sapa alladzina atolaka intolak ay alaihi ingatasi tolak bi alam yafi'u kelawan yang tak ora balik sapa si alladzina kabeh fal yuqi'uhu maka bacikni bahkan nasib sapa alladzina intolak maka bacikni bahkan nasib sapa alladzina intolak fa inna Allah maka sunai Gusti Allah ku sami'un datang banget midangat datang banget ngerongokaken ya oleh maring ucapan si alladzina alimun tu datang banget ngawerwi bi azlihim kelawan ngajane kelawan niat si alladzina al makna utai maknanya iku laisa oranana iku lahum kabeh si alladzina ba'da tarabbusin sawise nunggu laisa oranana opo ma barang Lukiro kamis ditutur opo ma lalu ba'da tarabbis ma al makna utai maknane kula isa orang anak iku lahum kadua si alladzina ba'da tarabbus ma sawise ngenteni barang lukiro kamis ditutur opo ma iku atau opo illal fai'atu angin balik rujuk awit tolakku atau tolak. Kalau nggak rujuk ya tolak. Kalau mau dirujuk apa tolak, jangan sampai di pada tak dulu. Nah jangan digantung perempuan tuh. Kalian kalau punya istri menggantung perempuan boleh nggak? Ditalak enggak, ditalak tidak, enggak ditalak juga tidak. Maka itu namanya doror. Yang dol tuh nggak boleh. Yang dolul mar'ah itu nggak boleh. Sebab apa? Sebab itu akan melukai hati laki-laki dan doror, memberikan satu bahaya terhadap kehidupan perempuan. Jadi kalau kalian itu tidak suka sama istri kalian, ya kalian rujuk terus atau kalian talak. Jangan sampai kalian itu ditinggal istrinya nggak kasih nafkah. Maka di sini walaupun talak itu adanya pada laki-laki, tetapi seorang istri itu bisa rofa' ilal hakim, yang disebut rafa' itu rofa' ilal hakim, lapor kepada hakim, kepada qadhi, lapor kepada pengadilan bahwa suami saya telah melakukan ini. Nah nanti yang mentalak, kalau suami tidak mau mentalak, yang mentalak itu adalah hakim pengadilan. Kenapa kok boleh hakim talak pengadilan? Kan pada waktu kalian kawin kan membaca surat taklid, ya kan? Membacakan surat taklid bahwasan kalau terjadi seperti ini, maka talak kalian digantungkan kepada qadhi atau hakim pengadilan. Ketika kalian baca atau kalian tanda tangani taklid, udah sah bahwasanya ketika kalian itu terjadi
Ada seorang laki-laki zalim kepada istrinya, dia terjadi kekerasan rumah tangga, kejam yang luar biasa, tapi nggak mau nalak, nggak mau nyerai, maka seorang istri bisa lapor pada hakim, mengambil haknya suami saya seperti itu. Maka suaminya dipanggil nanti, istiqabah dulu, suruh taubat. Si istrinya kekeh, tidak tahu, pokoknya saya tidak mau kembali lagi karena itu dia kejam sama saya sampai ada dan segalanya, pokoknya nggak mau lah. Nah akhirnya diakurkan, nggak bisa, ya udah, perempuannya nggak mau, akhirnya dimintalah suaminya oleh qadhi, oleh pengadilan, ditarik. Satu kali nggak boleh, ditarik, nggak mau suaminya, kasih waktu lagi, suruh rujuk, nggak mau, yang perempuan yang nggak mau, diminta lagi sama qadhinya, ayo tarik, nggak mau juga, terus sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali ternyata suaminya nggak mau, maka si qadhi yang memutuskan talak untuk istri itu, maka jatuh talaknya. Istri yang menjatuhkan talak adalah qadhi atau hakim pengadilan. Di atas dasar syukur taklid itulah di sini, maka seorang perempuan ini kena talak lewat hakim atau lewat pengadilan. Maka talaknya disebut talak bain sughra, talak bain, 1 kali bain, maka langsung bayar iddah selama 3 kali sucian. Bayar iddah, setelah bayar iddah maka seorang perempuan itu berkawin lagi sama orang lain. Paham tidak? Itu. Jadi walaupun di dalam Islam itu seorang istri tidak memegang talak, tetapi seorang istri bisa melaporkan kepada hakim karena ada hak untuk bisa lepas daripada suami yang tidak sesuai dengan hatinya, dia tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kemaslahatan rumah tangga, tidak kasih nafkah, dia kejam dan segalanya, maka si istri bisa mengambil haknya di hakim atas dasar sifat taklid daripada suaminya. Wal mutallaqatu lan utai piro-piro wong wadon kang ditalak iku ya tarabbasna nunggu sapa mutallaqat ailiyang tazirna tegese supaya nunggu sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan piro-piro awak dhewe kasih mutallaqat anil nikah saat nikah. Salah satu Qur'in ing dalem telu piro-piro kuruk bimakna ay tamdi tegesekan terus apa si kuruk kue min hina apa salah satu kuruk min hini tolaki awit saking nalikane tolak jam'u qar'in atau jam'u qar'in ya, utawi kuruk itu jamaknya qar'un bi fathil qafi lawan fathil qaf. Wa huwa lan utawi al-quru iku at-tuhru suci awil haidu atau haid. Qaulani iku ing dalam masalah quru, qaulani utawi rong pendapat. Ada yang mengatakan quru itu adalah at-tuhru suci, yaitu Imam Syafi'i suci, atau lagi al-haidu haid, yaitu Imam Hanafi. Wahadalan utawi iki ya tarabbas meku iku fil madkhuli ing dalam wong wadon kang wis didukhul apa bihinna kelawan al yang sudah didukhul. Jadi kalau seumpama perempuan itu sudah disetubui, maka ketika ditalak maka iddahnya tiga kali sucian. Haid suci 1 kali, haid suci 2 kali, haid suci. Nah, setelah suci kalian boleh kawin dengan orang lain atau selesai iddahnya 3 kali sucian. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau orang itu nggak belum didukul, orang perempuan itu belum disetubui kawin, belum disetubui cerai, maka nggak ada iddah.
Kenapa nggak ada iddah? Karena iddah itu maksudnya adalah mengkosongkan rahim dari sperma suami. Nah, spermanya belum masuk, mau suami apa? Ya kan? Kenapa ukurannya head? Karena head ini adalah darah yang keluar dari aksor rahim, dari pucuk yang paling tinggi rahim. Jadi netes itu darah head itu rasanya panas. Walaupun saya nggak pernah head, saya tahu itu teorinya. Rasanya panas. Itu begitu keluar, semua rahim kecucuk darah head. Maka sperma yang ada tuh muncul. Itu semuanya ambrol semua, bersih rahimnya. Satu kali belum suci, maka harus 3 kali haidan. 3 kali haidan. Jadi apa namanya? Satu haid aja kan bisa sampai 7 hari kan, ya kan? Kalau seumpama 3 kali haid berarti kan darahnya keluar berapa kali kalau umpama disiram pakai darah tuh? 7 kali 3 berarti 21 kali siram darah panas. Kenapa? Itu karena yang namanya sperma kalian tuh lengketnya kalau sudah nempel dengan daging rahmu, nempel sekali. Itu kalau nggak disiram sampai darah yang panas 21 kali tuh nggak bersih rahim kalian. Begitu sudah bersih 3 kali sucian baru kalian boleh kawin lagi, perempuan boleh kawin dengan orang lain, sehingga ketika suami yang kedua ini datang kemudian menyetubuhi perempuan itu, maka spermanya tidak bercampur dengan sperma laki-laki di sana. Yang pertama itu kalau terjadi campur dengan sperma yang busuk, inilah awal daripada haid, awal daripada AIDS, awal daripada bilis, awal daripada penyakit-penyakit kelamin, awal daripada kanker rahim. Makanya Islam mengatur seperti itu. Karena yang namanya rahimnya perempuan itu bukan tong sampah. Nah, makanya kenapa zina itu haram diantaranya adalah karena menganggap dirinya tong sampah. Baru berhubungan dengan orang lain, besoknya berhubungan lagi dengan orang lain, berhubungan lagi dengan orang lain, berhubungan dengan orang, bahkan sehari bisa 2 kali, 3 kali, dan 4 kali dengan orang berbeda. Ini berarti menganggap dirinya tong sampah. Maka di sinilah X terjadi. Cuma yang namanya manusia itu ya sulit diatur. Ketika terjadi X barulah bingung. Kata Allah mengatakan jangan makan ini, jangan makan ini. Akhirnya makanan ekstrim muncul, dimakan semuanya. Begitu ada, semua dimakan, muncul COVID-19, semua seluruh dunia kena, ekonominya bangkrut, orang-orang banyak sengsara, semua orang jadi nggak punya duit, melarat manusia, kehidupan manusia mundur 10 tahun ke belakang. Boro-boro maju manusia itu mundur 10 tahun ke belakang. Baru udah sadar itu pun masih banyak juga yang makan ular, makan buaya. Nah, bagaimana mungkin itu bisa kan berhenti kalau semua manusianya seperti itu? Maka aturan-aturan ini adalah untuk kemaslahatan manusia sendiri. Amma ghairuhunna anapun utawi sa'liyane madkhulu anha, ya. Anapun utawi sa'liyane al-madkhulu bihinna, madkhulu bihinna gitu. Iku fala iddata maqarana iddah iku tetap alaihinna in tasir ghairuhunna. Biqaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama lakum 'alaiha min 'alaihinna min 'iddah." Fama lakum maka oranana iku kadua sira kabeh 'alaihinna in tasir ghairuhunna min 'iddatin utawi saking iddah. Banyak orang yang tidak tahu di antara iddah dengan ihdad. Kalau iddah itu menunggu dengan jarak tertentu itu 3 bulan, 3 kali sucian untuk mengosongkan rahim dari spermanya suami, mantan suami, itu namanya iddah. Seperti orang ditalak itu harus iddah, tidak boleh kawin selama 3 kali sucian atau 3 bulan maksudnya. Nah, menunggu itu namanya iddah. Iddah itu artinya bilangan hari di mana perempuan menunggu tidak boleh kawin dengan orang sebelum bilangan itu selesai, yaitu 3 kali sucian kira-kira 3 bulan. Kalau ihdad ini beda lagi. Kalau ihdad ini berkabung seorang istri ketika ditinggal oleh suaminya, maka bayar iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan
10 hari, dan juga itu namanya iddah. Ditambah lagi harus ihdad, berkabung. Untuk suaminya tidak boleh pakai pakaian yang bagus, tidak boleh dandan, tidak boleh pakaian wangi-wangi, nggak boleh. Nggak boleh keluar dari rumah illa lil hajat, kecuali karena ada kebutuhan atau darurat. Itu namanya ihdad. Jadi kalau ihdad itu kepada istri yang ditinggal suaminya meninggal. Kalau hanya ditalak suaminya, cuma talak biasa cerai, itu tidak ada ihdad itu, karena suaminya nggak meninggal. Jadi hanya bayar iddah saja. Jadi dia menunggu selama 3 kali sucian haid, tidak boleh kawin dengan orang, tetapi dia boleh pergi kemana-mana, boleh. Tapi ya kalau bisa ya, kalau baru selesai dengan suami ya jangan dandannya, jangan menor-menor. Begitu langsung cerai, waduh, masya Allah, begitu keluar udah kayak kuntilanak keluar dari sarangnya. Pupurnya di mata lek ya, alisnya panjangnya kayak buntutnya kucing, hidup tempel pakai hidup sapi itu, celaknya handal secentong-centong, merah bibirnya masya Allah kayak kesenangan getih ayam. Pasti cemeret, ya masya Allah itu kuntilanak bagi metu maning gitu. Jangan sampai itu nggak bagus begitu terus. Seolah-olah cuma syukuri adanya perceraian, nggak boleh itu. Tapi pada hakikatnya ya boleh keluar kalau orang yang hanya tarak cerai. Wa fi ghairil ajizati lan ing dalem sakliyane wong wadon kang menopause. Kalau orang menopause ditalak sama suaminya cerai ya tidak ada iddah. Wong menopause sudah tidak haid lagi. Walaupun ada ulama yang mengatakan yang menopause juga wajib ada iddah. 3 kali sucian diperkirakan ala qadri thalathati qur'in, ala qadri thalathati qur'in, yaitu adalah kadar 3 kali sucian. Gimana ya, 3 bulanan gitu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak, karena sudah tidak haid. Wasohiroti lan wadon kang cilik ya. Fa'iddatuhunna maka utawi iddah si kabehku fa'iddatuhunna maka utawi iddah si Aisyah as-Shaghirah iku salah satu asyhurin atau pira-pira bulan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kalau Aisyah dan Shaghirah anak kecil masih wadon kecil istri, kalau perempuan yang sudah tua yang sudah menopause itu maka tetap bayar iddah. Iddahnya adalah sekadar 3 quru, ya kira-kira 3 bulan di sini, 3 bulan. Hampir sama dengan 3 quru itu. Wal hawamilu umulan piro-piro wong hamil fa'iddatuhunna maka utawi iddah hawamil iku bi ayyadon iku ayyadona yenta nglairaken sapa hawamil. Iku ayyadona yenta nyelehaken ngletakaken sapa hawamil hamlahunna ing hamilesi hawamil. Kama kayak barang fi surat at-talaq kang ana upama iku ing dalam surat at-talaq. Begitu juga orang hamil bukan 3 kali sucian atau 3 kali haid, tetapi orang hamil iddahnya adalah melahirkan. Jadi kalau ditalaknya di bulan pertama ya nanti bisa sampai 9 bulan nggak boleh kawin. Dan begitu melahirkan ya boleh kawin. Kalau seumpama ditalaknya itu melahirkannya tinggal 1 bulan lagi seumpama ya berarti ya iddahnya berarti 1 bulan aja sampai melahirkan. Wal imaunan piro-piro amat fa'iddatuhunna maka utawi piro-piro fa'iddatuhunna maka utawi iddah si ima amat hamba perempuan iku Qur'ani 20 bisunati kelam sebab sunnah ana sunnah Kanjeng Nabi. Apa hadis Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya yang namanya amat budak perempuan itu iddahnya bukan 3 kali sucian tetapi 2 kali sucian. Wala yahillu lan ora halal lahunna kadwasi mutallaqat apa ayyatuma yadda ngumpetaken apa mutallaqat ma ing barang khalaqa kang wis nyiptakaken
imma sapa Allah Mustafa taala fi arhamihinna ing dalam pira-pira rahim si mutallaqat minal waladi bayane saking anak awil haid atau haid. In kunna lakon ana sapa si mutallaqat iku yu'minna pada iman sapa mutallaqat billahi ing Gusti Allah wal yawmil akhir lan ing dina kang akhir wa bu'ulatuhunna lan utawi pira-pira suami mutallaqat ay azwajuhunna tegese pira-pira bojone si mutallaqat iku ahaqul hak biradihinna kelawan balekaken mutallaqat dalam balekaken mutallaqat ay bi murajaatihinna tegese kelawan apa balikakan karena merujuk kelawan balikakan si mutallaqat walau abaina lan senajan iku nentang sapa si mutallaqat fidzalika ing dalam mengkono-mengkono si fidzalika ing dalam mengkono-mengkono si raddihinna ay fi zamanit tarabisi fidzalika ing dalam mengkono-mengkono zamanit tarabus zaman menunggu ay fi zamanit tarabusi tegese ing dalam zaman menunggu idda in aradu lamun pada ngersaakan sapa si bu'ulatuhunnaku islahan ing gawe bagus bainahuma ing dalam antara zauj dan zaujah la iturarul mar'ati ora karena gawe madharat ing wong wadon wa huwa lan utawi si in aradu islahaku iku tahridun lirihaken nyindir ala qasdihi ing atase melihatkan tahrid menarik secara halus, mengacak secara halus ala qasdihi ing atase naja islah la syartun ora syarat li jawazir rajaati maring menangi rujuk wa hadza lan utawi iki wa bu'ulatuhunnaku fit talaqi inda iku fit talaqi inda talaq ar-raj'i kan mangsa raj'i bahwasanya suaminya lebih berhak kepada kalian untuk merujuk itu dan talak ini. Jadi kalau supaya ada perempuan ditalak oleh suaminya talak 1 dan 2, maka suaminya berhak untuk merujuknya. Saya rujuk kamu. Walau abaina, walaupun si perempuan itu nggak mau. Kalau semua perempuan itu nggak mau, nolak terus ya kan. Sementara suami merujuk, sudah merujuk. Nah, itu suami itu berarti apa? Si perempuan itu termasuk berbuat tidak baik sama suami. Nusyuz termasuknya itu dosa. Maka dari itu yang namanya orang rujuk itu tidak harus izin dari istrinya, asal datang rujuk. Nah, itu haknya laki-laki. Cuma permasalahannya kan masalah hati. Kalau masalah hati, ya begitu saya rujuk dia tetap nggak mau kan? Gimana? Udah, gimana lagi? Dicoba lagi, nggak mau lagi, coba lagi, melengos lagi, nggak maunya pisah dengan saya. Udah gimana? Itu bukan urusan syariat, urusan kamu, gimana itu urusan hati. Kalau syariat nggak jadi masalah. Kalian mau merujuk istrinya kalian itu ridho atau tidak, nolak atau tidak, nggak ada hak. Itu kalian yang hak merujuk itu. Sama dengan talak. Ketika suami itu menalak, bagian istrinya nggak mau, ya kalau sudah bilang talak jatuh talak. Wa ahaqu lan utawi alafat ahaqu kula tafdil orang nana tafdil itu tetap fi innal ahaqu idla haqqa tegese orang nana hak itu tetap dighairihin kadua subu'ulatuhunna fi nikahinna ing dalam nikahi mutallaqat fil iddati ing dalam iddah walahunna lan iku kadua mutallaqat alal azwaji ing atas pira-pira bojo lan iku kadue mutolakot ala asbaji ing atas pira-pira bojo mithlul ladzi alaihinna utawi sepadane kang ing atas si mutolakot binal huquq sen pira-pira hak bil ma'ruf kelawan bagus syara'an munggu syara' min husnil asyurati min husnil asyurati bayane saking baguse gauli wa tarkid darari lan ninggal gawe bahaya manah fidzalika lan seumpamane mengkono si husnul usyra wa tarkid darar walir rijal lan iku kadhe pira-pira wong lanang alaihinna ing atas mutallaqat darajatun utawi derajat fadilatun tegese keutamaan fil haqqi dalam hak min wujudi ta'atihinna saking bayani saking wajibe taate si mutallaqat lahum kadhe si lahum maring si rijal lima karena barang saku hukam pangkang wis mbulontoraken sapa si rijal hu imma minal mahri bayane saking mahar wal infaqilan nafaqoi
Wallahu lan ta'ala Gusti Allah iku azizun takkan banget menang fi mulkihi ing dalam kerajaan Gusti Allah, hakimun takkan maha bijaksana fima ing dalam barang dabbarahu kang wis ngurus sapa Gusti Allah, ngatur sapa Gusti Allah imma li khalqihi maring makhluke maring makhluke Gusti Allah. Ini jadi itu sekitar tentang masalah perempuan ya, masalah perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berbicara tentang masalah talak. Itu maka istilahnya pakai tarabus. Padahal tafsirnya tarabus itu adalah al-intidhar. Artinya menunggu. Kenapa Allah tidak mengatakan bukan ya tarabasna, bukan yang tadhirna, menunggu, tetapi ya tarabasna, menunggunya pakai tarabus. Nah ini ada sekalian, tarabus dengan al-intidhar itu beda. Kalau tarabus itu ala intidhar syai'i atau al-intidhar bisyai'i atau al-intidhar bil amri ya. Yaitu adalah menunggu sesuatu atau sesuatu perkara ya. Kemudian yang kalian semua itu menunggu di dalam sambil menanti, sambil menunggu sebuah keputusan akan hilangnya sesuatu atau hasilnya sesuatu. Ini yang disebut dengan apa namanya? Namanya at-tarabbus itu. Jadi tarabbus itu seperti itu. Jadi kenapa Allah mengatakan tarabbus? Karena di sini masing-masing dari laki-laki dan perempuan ini saling menunggu dan saling at-tahari, meniti-niti sambil memperhatikan ini akan ada kelanjutan untuk ditalak atau akan ada rujuk. Jadi bukan sekedar menunggu-menunggu, tetapi menunggu tapi dengan sebuah penantian, harapan akan adanya sesuatu atau harapan akan hilangnya sesuatu. Jadi artinya apa? Artinya di dalam tarabbus ini menunggunya itu ada menunggu tanggung jawab. Kenapa kok laki-laki dan perempuan kok dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi sesuatu talak kok ada tarabbus? Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut pertanggungjawaban kepada laki-laki dan perempuan akan terjadinya talak itu. Sebab talak ini kadang-kadang talak itu jatuh itu bukan sekedar dari kesalahan suami, juga mungkin juga karena kesalahan istri. Mungkin kalau seumpama di depan pengadilan, di depan orang yang suami bela dirinya, yang istri bela dirinya, tapi sebetulnya ini dua-duanya ada masalah. Kalau seumpama salah satunya itu bisa ngalah, tidak akan terjadi tarabbus, tidak akan terjadi talak. Ada istrinya galaknya kayak kucing garong, tiap hari nyakatin terus, tapi suaminya sabar, tidak terjadi talak. Ada suaminya ya selingkuh, ya mabuk terer, istrinya sabar, tidak akan terjadi talak. Terjadi talak itu karena apa? Karena ada permasalahan di istri dan ada kesalahan di suami. Mungkin istrinya tidak sabar menghadapi suami, atau suaminya juga sudah tidak sabar menghadapi istri. Maka di sini terjadi sesuatu, pertanggungjawabannya tetap pada dua orang. Maka di sini Allah mengintilahkan dengan tarabbus, menunggu, tetapi sama-sama di antara kalian harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Kalian menunggu dan kalian harus mengestimasikan, harus membuat satu rancangan
apa kalian mau meneruskan atau tidak, sambil berpikir. Menunggu tapi sambil berpikir, kalian mau meneruskan tidak, atau kalian mau memaafkan. Suami begitu, istri juga sama, kalian mau menunggu, mau memaafkan tidak kepada suami. Sama-sama berpikir, introspeksi. Jadi ada makna introspeksi, ada makna tanggung jawab dengan tarabus. Tidak mujarradul intizar, itu tidak hanya untuk menunggu saja. Ini makna Allah Subhanahu wa taala ketika ada sebuah kasus, ada kejadian di mana terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan sesuatu, maka menunggu, menanti adalah pakai istilah tarabus. Maka ada di sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala contohnya di dalam satu ayat itu, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Menantilah kalian, tunggulah kalian, sesungguhnya saya dengan kalian akan sebagai orang-orang yang menunggu. Kenapa? Karena ada sebuah kasus. Kasusnya apa? Kasusnya ada sebuah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang para nabi, para rasul, ya, dia tidak mau taat kepada Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah. Dia tidak mau beriman kepada nabi dan rasul. Ajarannya ditinggalkan. Malah akhirnya dia bicara bahwa saya tidak percaya adanya Allah, atau dia menyakiti para nabi sehingga dia mengatakan bahwasannya kalau semua para nabi benar, kalau saya salah, maka di masa yang akan datang saya akan terjadi sesuatu. Tapi kalau saya benar, di masa yang akan datang maka Rasul yang akan terjadi sesuatu. Jadi ada sebuah gambling, prinsip di dalam hidupnya membuat dia tidak percaya. Jadi dia itu sangat tidak percaya terhadap Nabi. Kalau seumpama Nabi benar, buktikan dalam Al-Quran. Kalau seumpama omongannya Nabi itu benar, bahwa nanti kita kalau mati akan disiksa, saya tunggu, kata orang musyrik. Saya tunggu, kami tunggu kedatangan mana siksanya Allah. Jadi ada sebuah tantangan seperti itu, ada sebuah tantangan seperti itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Maka Allah tidak dibaca istilahnya pakai tarabus, kul tarabbasu. Ya udah kalau begitu, nanti ayo kita bantu. Ini ma'akum minal mutarabbisin. Baik, kita sama-sama menunggu sambil introspeksi, sambil menunggu sambil akan terjadinya sebuah pertanggungjawaban yang besar. Paham tidak? Ini yang disebut dengan tarabus. Maka kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Ini juga bahwasanya apa itu orang iman, di dunia nggak enak, di akhirat nggak enak. Kata Allah, katakan kepada mereka Muhammad bahwasanya kalian tunggu saja orang beriman, kalian menanti tentang masalah beriman kan? Nanti orang beriman akan mendapatkan salah satu dua daripada kebaikan. Kalau dia di dunia akan kebaikan dunia, akan di akhirat akan kebaikan akhirat, yaitu surga. Orang beriman di dunia dan di akhirat semua baik. Maka ketika kalian mereka semua menunggu akan terjadinya sesuatu kejelekan terhadap orang beriman, tunggu saja. Ayo mari kita sama-sama nanti, kita perhatikan, kita pertanggungjawabkan sama-sama. Ini sifat karakteristik daripada Allah Subhanahu wa taala menggunakan tarabus dari akar kata robaso. Nah ini jadi beda ya dengan intizar. Beda dengan intizar. Ada sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara dengan al-qurbu. Al-qurbu. Sebetulnya kalau qara'a itu qara'atil mar'atu, itu artinya ra'at al-mar'atu ad-dama. Ra'atil mar'atu ad-dama, perempuan melihat darah. Melihat darah. Lah perempuan melihat darah itu berarti kan sebelumnya tidak melihat darah. Taunya di situ di kubulnya ada darah, kan berarti kan tadinya nggak ada darah. Ya tidak. Di sini. Jadi
yang namanya qoro'a itu adalah satu sisi sebelah kanan kena dan sebelah sisi kena. Maka dari itu kata para ulama mengatakan bahwasannya yang namanya al-qur'u itu adalah ismun liddukhuli fil haidi anit tuhri, atau ismun liddukhuli minat tuhri fil haidi. Satu nama masuk di dalam masa haid dari suci, atau masuk dari suci masuk ke haid. Jadi Al-Qur'u ini adalah satu zaman yang sangat panjang antara haid ke suci dan suci haid ke haid ini nyambung. Maka dari itu kata para ulama mengatakan bahwasannya yang namanya Al-Qur'u itu tidak disebutkan lituhri mujarrodan, untuk makna suci, hanya makna suci, tidak. Walil haidi mujarrodan, tidak untuk makna haid saja. Jadi bisa arti haid, bisa arti suci. Nah itu. Maka dari itu di sini nggak ada sekalian, itu harus tahu maka para ulama mengatakan bahwa al-Qur'u itu artinya at-tuhru wal haidu, ya suci ya haid, tapi tidak artinya la yuqalu lituhri mujarrodan wala lil haidi mujarrodan. Tidak diucapkan untuk haid saja, tidak diucapkan untuk suci saja. Zaman antara suci ke haid, haid ke suci, itu namanya al-Qur'u. Maka salah satu Qur'u itu semuanya. Cuma yang namanya Qur'u itu kan ketika orang keluar haid itu kan cuma 6 hari, ya tidak? Cuma 6 hari. Ada yang 3 hari 4 hari kalian haid kan? Tapi kan semuanya disebutnya Qur'u. Walaupun zamanul haidi itu bisa 15 hari. Tapi kan orang prakteknya haid kan nggak 15 hari, kadang-kadang 6 hari udah selesai. Ya tidak. Itu makanya ada yang menyamakan, ya. Ada yang menyamakan ketika Rasulullah itu mengatakan uq'udi 'anis sholati ayyama aqra'iki. Duduklah kalian, tinggalkan sholat, jangan sholat ya, pada waktu kalian itu masih masih haid. Ketika masih haid, antara haid dengan suci, sebelum suci itu, maka zaman Qur'u yang namanya zaman haid itu cuma sebentar, dan zaman Qur'u juga sebentar. Nggak semuanya 1 bulan zaman tuhuri semua, suci semua, atau haid semua, tidak. Tapi hanya paling-paling haidnya 6 hari, 4 hari, kadang haid cuma 2 hari, 3 hari. Itu sama saja dengan sedang daunnya orang uf'ul hakadha ayyama wurudi zaidin, ya, lakukan ini ketika hari-hari Zaid datang. Padahal datang enggak, Zaid datangnya tidak berhari-hari, tidak. Zaid itu datangnya hanya paling kedatangan Zaid kan paling hanya 1 jam, Zaid datang. Besoknya lagi 1 jam lagi datang, ya kasih makan. Tapi kan orangnya mengatakan ayyam wurudi zaidin, makanya ayyam, ya tidak. Padahal yaum itu, yang namanya yaum itu adalah min tulu'i syamsi ila bukan ulama, min tulu'i syamsi ila tulu'i syamsi lagi ila subhi. Nah ini itu 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam, makanya itu. Tapi diucapkannya ayyam. Padahal wurudu zaidin enggak ayyam semuanya, enggak 24 jam Zaid itu datang, tapi paling-paling 1 jam 2 jam di mampir. Tapi kan dipakainya ayyam. Itulah ya Al-Qur'u itu. Maka yang harus diingat oleh kalian, kenapa mazhab Hanafi mengatakan Al-Qur'u itu adalah haid, tapi Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'u itu at-tuhur, karena memang seperti itu. Kalau yang namanya Al-Qur'u itu zaman antara haid masuk ke suci dan suci masuk ke haid, itu sama-sama dinamanya Al-Qur'u. Maka kalau orang suci, at-tahira, orang yang suci,
tidak melihat dam, tidak bisa disebut apa zatul qur'i, tidak disebut qur'u karena suci. Itu menunjukkan bahwasannya al-qur'u itu tidak bisa untuk suci saja. Atau orang haid yang mustamirran bil haid, orang masih berlangsung lagi haid. Lah orang ketika lagi haid tidak bisa disebut al-qur'u. Jadi al-qur'u itu ada zamanul haid dan zamanul tuhur. Dari zamanul tuhur ke zamanul haid, kedua-duanya harus kena. Itu yang namanya qur'un. Maka dari itu ketika Imam Syafi'i mengatakan al-qur'u itu adalah suci, al-tuhur itu adalah ijtihadnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi al-qur'u itu adalah haid, itu berarti ijtihadnya Imam Hanafi. Adapun di dalam masalah pembalian bahasa, al-qur'u itu la yusamma lil haid mujarradan wala lit tuhri mujarradan. Tidak diperuntukkan untuk makna haid saja atau makna suci saja. Tidak. Cuma jadi ijtihad berdasarkan fikih, ijtihad berdasarkan hadis, ijtihad berdasarkan Al-Quran. Yang dimaksud oleh Rasulullah Al-Qur'an di sini suci, kata Imam Syafi'i, bukan haid. Kalau Imam Hanafi tidak, haid bukan suci. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengakui bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa untuk haid saja atau suci saja, memiliki makna dua-duanya. Paham tidak? Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an di sini maksudnya suci, ya, itu ijtihadnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i punya pemahaman bahwasanya Al-Qur'an bisa haid, bisa suci, tapi dalam hal ini yang dimaksud suci. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah maknanya bisa haid dan bisa suci, tetapi dalam hal ini ijtihad saya Al-Qur'an di sini maksudnya adalah haid. Paham tidak? Jadi ketika Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu maksudnya suci, bukan berarti Imam Syafi'i menolak artinya Al-Qur'an haid. Paham tidak? Ketika Imam Hanafi, ketika Al-Qur'an itu dianggapnya dimaknai oleh Imam Hanafi haid, itu bukan berarti Imam Hanafi menolak adanya Al-Qur'an dengan makna suci. Kedua-duanya mufakat. Imam Syafi'i, Imam Hanafi mufakat. Al-Qur'an bisa haid, bisa suci. Cuma ijtihad Imam Syafi'i, Al-Qur'an yang dimaksud oleh Rasulullah dan Al-Qur'an adalah suci. Kalau Imam Hanafi haid. Paham tidak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.